Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sudah 2 bagian. Ini bagian ketiga. Masih membahas tentang latihan soal penilaian sumatif akhir semester 1 matematika kelas 9. Yang video sebelumnya pilihan ganda ya. Yang ini akan kita bahas tentang isian singkatnya gitu. Oke, masih sama. Jadi babnya 3 ya, perpangkatan dan bentuk akar, persamaan dan fungsi kuadrat, sama yang terakhir transformasi. Oke, yang pertama, pangkat pecahan. Kalau untuk pangkat pecahan, itu paling gampang itu patokannya adalah penyebutnya ya. Di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 2. Gitu. Jadi kalau penyebut itu nanti kita sesuaikan dengan bilangan pokoknya gitu ya. Karena di sini penyebutnya 3, berarti yang depannya itu berapa bisa diganti menjadi berapa pangkat 3 gitu ya. 8 itu kan bisa diubah jadi 2 pangkat 3. Ini pangkat 2/3. Kemudian yang 9 ini kan penyebutnya 2. Berapa pangkat 2? 9 itu 3 pangkat 2 gini ya, setengah. Oke, kan ada yang bisa dicoret kan? Di sini 3 dicoret dengan 3, di sini 2 dicoret dengan 2. Jadi hasilnya adalah sisanya 2 kuadrat ditambah 3. Nah, kalau 3 pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. 2 kuadrat itu 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Gitu. Jadi kalau untuk pangkat pecahan kita sesuaikan dengan penyebutnya ya. Nanti yang depan kita buat pangkatnya sama dengan penyebutnya tadi gitu. Nomor 2 tentang perkalian dan pembagian bentuk akar ya, tapi ini perkalian aja. Jadi kalau untuk perkalian ini akarnya nggak harus sama ya. Jadi nanti yang di luar akar itu dia dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam dengan yang di dalam. Oke, kita lihat yang di sini berarti 15 ya. Kemudian yang belakang akar 6 kali akar 2 itu adalah akar 12. Nah, sampai di sini belum selesai ya, karena akar 12 itu masih bisa dipecah lagi. Ya, kita ingat lagi ya cara mecah akar. 12 itu sebenarnya kan bisa dipecah jadi 6 kali 2 boleh. Tapi ini pun salah satu juga belum bisa diakar ya. Oke, yang lain berarti 4 kali 3. Nah, akar 4 kan langsung bisa diakar kan? Berarti bisa kita pecah jadi 15. 4 kali 3. Nah, akar 4 sendiri itu kan 2. Berarti 15 kali 2 akar 3. Jadinya jawabannya adalah 30 akar 3. Seperti itu. Jadi sampai hasilnya sampai yang paling sederhana ya, yang tersisa di dalam akar. Lanjut nomor 3. Sama dengan yang tadi, bentuk rasional. Nah, ini lebih simpel lagi ya. Jadi ingat kalau pecahan itu bawahnya tidak boleh dalam bentuk akar, makanya harus dirasionalkan. Oke ya, sekarang kalau bentuknya seperti ini berarti kita tinggal kalikan dengan akar yang sama atas bawah. Kalau nanti di sini 3 berarti kita kalikan dengan akar 3 kali akar 3 gitu ya. Di sini 4 akar 2 per. Nah, akar 2 kali akar 2 itu 2. Ingat sifat pecahan yang sifat bentuk akar yang seperti ini. Jadi kalau akar A kali akar A, dia jawabannya adalah dia sendiri gitu. Kayak ini tadi akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Coret-coret. Ini tinggal 2. Berarti jawaban akhirnya adalah 2 akar 2. Oke ya. Lanjut nomor 4. Hasil penjabaran dari X min 4 kali X plus 3. Nah, ini pakai rumus pelangi itu ya. Jadi kita jabarkan satu-satu ya. Ini dikali ini, ingat dikali bukan ditambah ya. Ini dikali ini. Jadinya adalah X kuadrat plus 3X. Kemudian ini itu min 4X. Ini dikali ini itu adalah min 12. Nah, yang di sini masih bisa kita jadiin satu karena sama-sama X ya. Berarti X kuadrat 3X min 4X. Hasilnya kan min 1X. 1 nggak perlu ditulis, jadinya min X min 12 gitu. Jadi kalau seperti ini hanya butuh ketelitian
min plusnya ya. Oke. 5. Nah, sama dengan yang tadi. Pemfaktoran. Ingat kalau pemfaktoran itu yang tengah itu adalah hasil jumlah, yang belakang itu adalah hasil kali. Yuk kita cari dulu. 12 itu kemungkinannya kan 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yang mana kalau, nah ini kan min 12, berarti kan salah satu harus di min ya. Berarti yang mana kalau kira-kira nanti jumlah hasilnya adalah plus 4. Kita ambil yang di sini. Oke, sekarang kita lihat ini yang tengah ya. Yang tengah plus, ingat tadi yang kalau yang tengah plus berarti yang di min yang kecil. Oke ya. Kalau yang tengah min, yang di min yang besar. Oke, kita dapat ini yang di min yang 2. Udah, karena depannya 1, langsung X min 2 sama X plus 6, selesai gitu. Itu pemfaktoran. Ini tidak disama dengan ke 0 karena kita tidak mencari akarnya. Gitu ya. 6. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Dari grafik fungsi kuadrat di bawah, titik potong terhadap sumbu X. Oke, sumbu X itu yang mendatar ya, yang mendatar. Berarti titik potongnya sumbu X itu berarti mesti ada 2 ya, ini sama ini. Tadi ingat syaratnya Y-nya sama dengan 0. Jadi jawabnya titiknya ya berarti tinggal min 2,0 dan 4,0 gitu. Jadi ada 2 ya. Oke, lanjut. 7. Nah, mulai transformasi ya. Nah, nomor 7. Suatu titik C 3,5 memiliki bayangan C aksen 4,7 setelah digeser. Jadi jika pergeseran dari titik tersebut dirumuskan TA, B, maka titik pergeserannya adalah ini berarti kebalikan dari yang tadi ya. Kalau diketahui titik awal, kemudian diketahui translasinya, berarti kan tinggal ditambah. Nah, ini kebalikannya, yuk. Ini diketahui titik awalnya kan. Ditanyakan translasinya yang di sini. Itu menghasilkan C aksen 4,7. Nah, tinggal kita balik. Kalau tadi kan tinggal ditambah. Nah, sekarang tinggal dikurangi. Panahnya kita balik ya. Berarti ini tinggal dikurangi ini. Yang ini dikurangi ini. Sudah jadi. Berarti berapa untuk translasinya? 4 kurangi 3, 1, 7 kurangi 5, 2. Oke, berarti translasinya adalah 1,2. Gitu kebalikannya ya. Jadi kalau tadi diketahui titik translasinya, kita mencari bayangannya itu ditambah. Kalau ini sudah diketahui bayangannya, kita mau cari translasinya, berarti dia dikurangi. Oke. Sekarang nomor 8. Hasil dari pencerminan titik 6,2 terhadap garis X sama dengan 3. Nah, nanti di scroll lagi tadi ya. Sudah misalnya tuliskan rumus kompletnya. Ini X, ini Y. Ini kan X sama dengan H. Oh, berarti hanya sama dengan 3. Tadi rumusnya apa? 2H min X, Y. Itu ya. Oh, hanya 3. Berarti 2 kali 3, 6. X-nya di sini 6, Y-nya tetap 2. Oke, berarti 6 kurangi 6, 0,2. Ya udah, berarti ini jadi E aksennya 0,2. Selesai. Ingat, intinya hafalkan rumus itu ya. Nah, ini. Kemudian lanjut ke nomor 9. Hasil dari rotasi 180 derajat, sebenarnya nggak usah pakai searah atau berlawanan ya, karena 180 derajat itu rumusnya hanya satu saja. Titik N 2, min 4. Kalau 180 tadi rumusnya adalah min X, min Y. Jadi semua di min. Jadi untuk bayangannya berarti tinggal min 2,4. Nah, karena Y-nya sudah min, dia ketemu min, hasilnya adalah plus gitu ya. Oke, sekarang terakhir ya untuk isian singkat ke nomor 10. Nah, ini juga kebalikannya dari yang tadi. Kalau untuk dilatasi tadi tinggal dikalikan skalanya ya. Nah, di sini kita lihat titik D itu 8,16.
bayangannya itu jadi 2,4. Dari sini itu kelihatan ya. Jadi titik awalnya 8,16, hasil akhirnya adalah 2,4. Berarti kan dia diperkecil. Nah, diperkecil berapa kali gitu ya. Yus tinggal kalau tadi kan dikali skala. Berarti kalau mau mencari skala ya tinggal dibalik, kayak tadi kan ditambah. Kalau yang translasi ya ditambah, kalau dibalik berarti dikurangi. Lah kalau ini tadi dikali skala untuk mendapatkan bayangannya, berarti sekarang skalanya tinggal dibagi. Bayangan dibagi titik asal gitu ya, diperkecilnya. Kita ambil salah satu aja, yang depan ya. 2 per, nah ini depannya X-nya 8. Kita sederhanakan, oh berarti dia diperkecil 1/4 kali. Nah skalanya adalah 1/4 gitu, karena dia diperkecil. Atau kita ambil yang dari Y-nya, nanti insya Allah hasilnya sama ya. Ini kan 4 per, ininya 16. Oke, ini disederhanakan juga jadi 1/4 gitu, sama aja ya. Jadi tinggal bayangan dibagi dengan titik awal, itu nanti akan jadi yang namanya skala. Sudah seperti itu gitu ya. Sekarang oke, lanjut sekalian aja untuk yang IC. Itu yang IC ya. Oke. Sekarang yang IC itu adalah persamaan pangkat. Nah, kalau yang namanya persamaan pangkat itu berarti kanan kiri itu nanti bilangan pokoknya harus sama gitu ya. Di sini bilangan pokoknya 3. Berarti yang kanan juga harus 3. Gitu. Berarti 3 pangkat 2x min 2, yang kanan 81 itu berapa? 3 pangkat berapa? Oke, ini harus hafal ya. Nanti di anu sendiri harus hafal. 81 itu 3 pangkat 4. Jadi kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali itu hasilnya 81 gitu. Nah, kalau sudah sama berarti kita tinggal samakan pangkatnya gitu ya. Oke, min 2 pindah sana jadi plus 4 tambah 2 itu 6. Oke ya. Berarti kalau ini X-nya berarti tinggal 6 dibagi 2. Ketemu berapa? 3. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya bilangan pokoknya kanan kiri harus sama. Nah, kalau sudah sama berarti nanti kita tinggal samakan pangkatnya gitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Ini pakai penjabaran. Baik nanti bentuknya dalam bentuk X atau dalam bentuk akar, sebenarnya sama aja ya intinya ya. Nah, ini ditanyakan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya kan ini ya. Berarti ini X plus 5. Lebarnya yang mana? Ini. Berarti ini X plus 4. Ya udah, tinggal kita X plus 5 dia kali X plus 4. Oke, kita jabarkan seperti yang tadi. Oke, ini dikali ini dikali ini. Ketemu berapa? X kuadrat plus 4X. Kemudian sekarang yang bawah. Saya hilang. Oke, yang bawah ini dikali ini dikali ini. Oke, berarti 5 kali X berarti plus 5X plus 20. Oke, ini bisa ditambah karena sama-sama X berarti X kuadrat plus 9X plus 20. Seperti itu ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu nanti penjabaran aja, panjang kali lebar, tergantung ini panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Nanti bentuknya variabel seperti ini atau angka atau akar sama aja, yang penting mengalihkannya harus teliti satu-satu kayak gini ya gitu, jangan ada yang kelewat gitu. Sekarang nomor ini nggak usah dikasih satuan karena nggak dikasih satuan ya. Nomor 3. Nah, ini tadi sudah kita bahas sebenarnya dipilkan ya. Untuk nomor 3 sama ini sepaket ya yang ditanyakan. Diketahui fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 2. Oke, dari sini kita ketemu nilai A-nya 2.
B-nya adalah min 4. Oke ya. Nah, yang A dulu yuk, persamaan sumbu simetri. Itu tadi rumusnya ingat X sama dengan min B per 2A. Oke. Berapa berarti ini min 4 gini ya, per 2 kali 2. Min kali min hasilnya plus 4 per 2 kali 2 4, jadinya 1. Oke, persamaan sumbu simetri ketemu 1. Ini ingat ya, min B per 2A. Nah, sekarang kalau mencari nilai maksimum atau minimum, kan kita sudah cari nilai X-nya ya. Nah, sekarang ini nanti nilainya maksimum atau minimum gitu. Misalnya tanya dulu. Nilainya adalah minimum. Nah, dari mana taunya? Nah, ini kan A-nya positif. Kalau A-nya positif, dia minimum. Kalau nanti A yang nempel di X kuadrat ini negatif, dia nilainya maksimum. Gitu ya. Oke, karena ini nilai X-nya sudah ketemu 1, udah tinggal kita masukkan ke persamaannya. Jadi kalau nyari A-nya salah, nanti otomatis nyari B-nya juga salah ya. Jadi harus teliti. Oke, satunya kita masukkan di sini. 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 2. 1 kuadrat 1 berarti 2 min 4 plus 2. 2 tambah 2 ini kan 4. 4 kurang 4, 0. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau mau dibuat titik puncak ya. Tapi kan nggak ditanyakan titik puncak. Ini sebenarnya jadinya 1,0. Jadi ini sepasang ya, antara persamaan sumbu simetri sama nilai maksimum minimum itu sepasang. Gitu ya, dihafalkan. Jadi intinya cari X dulu, baru nanti nilai X-nya dimasukkan ke persamaan Y-nya. Itu ya. Lanjut ke nomor 4. Oke ya, nomor 4 ini sama kayak yang tadi, komposisi transformasi. Jadi nanti ditransformasi 2 kali ya. Itu kalau ini yang pertama nanti dia dirotasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Oke, tentukan bayangan akhir titik D. Oke, sekarang ini kita ya, dia dirotasi dulu 270 derajat berlawanan. Ingat, 270 derajat berlawanan itu dia sama dengan yang 90 searah. Tadi rumusnya berarti Y, min X seperti ini ya. Oke, kita cari di aksennya dulu. Berarti dibalik min 2. Oke, X-nya karena ini sudah min, titiknya min, berarti dia jadi 3 gini ya. Nanti kalau jawab harus komplit seperti ini ya, biar gampang. Jadi dia diapain gitu. Ini min 2,3 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, rumusnya kalau Y sama dengan min X itu adalah min Y, min X. Jadi untuk bayangan terakhir atau bayangan kedua dibalik di min semua ya, berarti min 3,2. Nah, seperti itu. Jadi ini dirotasi dulu, kemudian dia di refleksi itu ya. Terakhir nomor 5, ini juga masih transformasi, ini yang dilatasi ya. Nomor 5, diketahui persegi ABCD dengan titik ABCD. Persegi tersebut dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala 2. Oke, jadi ini diperbesar 2 kali ya. Bisa saja nanti bentuknya segitiga, bisa aja nanti bentuknya persegi panjang. Kalau ini sudah diketahui kalau persegi, berarti kita jawab yang A dulu, langsung aja ya. A aksen semuanya dikali 2, berarti ini 6,6. Oke, kemudian sekarang B aksen dikali 2, 6, min 2. C aksen berarti itu min 2, min 2. D aksen itu berarti min 2,6. Oke, seperti itu ya. Jadi semuanya tinggal dikalikan dengan skala 2. Nah, kemudian yang ditanyakan luas bayangan persegi hasil dilatasi. Oke, jadi dari bayangannya ini kita mau cari luasnya berapa gitu ya. Kalau sudah bisa mengira-ngira sendiri dari titiknya sebenarnya bisa, tapi biar gampang yuk kita gambar dulu ya. Nanti gambarnya diorek-orekan boleh, maaf kalau tidak lurus ya.
3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, yang bawah itu min 1, min 2. Di sini juga min 1, min 2. Oke. Sekarang ini yang dicari yang bayangannya aja ya. Jadi yang titik awalnya tidak perlu. A aksen itu 6, min 6. Oke, berarti kira-kira di sini ya. 6,6 ini A aksen, B aksennya 6, min 2. Berarti dia di sini, ini B aksen. C aksennya min 2,6 C aksennya min 2, min 2, berarti di sini C aksen. Kemudian D aksennya min 2,6. Oke, di sini ya. Oke, terus dari situ kita buat satukan ya, disambung. Oke, disambung dia jadi persegi karena memang sudah diketahui persegi. Nah, sekarang kita cari dulu dia berapa satuan gitu ya. Dilihat dari A ke B itu ini kan dari 0 ke atas 6. Kemudian 0 ke bawah kan 2. Oh, berarti ini ke sana dia kan 8 satuan. Sama dengan yang di sini kita hitung persatuannya itu ya. Ini juga 8. Nah, karena diketahui persegi. Bisa jadi nanti segitiga bisa. Luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi bisa. Kalau persegi panjang luasnya apa? Panjang kali lebar. Nah, kalau ini untuk perseginya, luas persegi itu kan rumusnya luas sama dengan sisi kali sisi. Ya sudah, tinggal sisinya diketahui ini 8 satuan, ini juga dikali 8 satuan gitu ya. Berarti 8 kali 8 gitu, jadinya adalah 64. Tidak perlu diberi satuan luas gitu ya, karena ini tadi juga nggak ada satuan luas. Ingat, kalau nanti segitiga ya berarti setengah alas kali tinggi. Kalau persegi panjang ya berarti panjang kali lebar. Seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah selesai tadi pembahasan latihan soal kita PSAS semester 1. Jadi tadi pilihan gandanya 20, isian singkatnya 10, sama ini isinya 5 gitu ya. Silahkan dipelajari baik-baik. Nanti kalau butuh latihan soal lagi silahkan cari sendiri ya, yang serupa dengan ini di Google banyak sekali sumbernya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Selamat belajar. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu sesuai nanti dengan usaha kalian gitu ya, effort kalian untuk belajar. Seperti itu. Terima kasih ya. Semoga ilmu yang Misara sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.